Film dimulai dengan memperlihatkan pasukan SWAT yang terlihat sedang melakukan misi di sebuah pabrik terbengkalai. Kali ini mereka ditugaskan untuk menangkap seorang bandar uang palsu yang akhir-akhir ini meresahkan warga. Di sini mereka mengandalkan sebuah robot pengintai dari batu untuk merekam seluruh transaksinya. Dan ketika transaksinya sudah dilakukan, komandan SWAT pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menyergap semua pelaku. Sialnya, bandar yang mereka incar justru berhasil melarikan diri dengan mobilnya. Tidak tinggal diam, Kapten SWAT yang bernama Yuan langsung mengejarnya saat itu juga. Di sini, Yuan benar-benar cerdik karena mampu menyudutkan si Jamet hingga tidak bisa keluar dari area pabrik. Setelah itu, si Jamet masuk ke dalam pabrik untuk bersembunyi dari kejaran Yuan dan pasukan SWAT lainnya. Tapi sayang sekali warga nobar semua, pabrik yang dia masuki adalah pabrik kimia yang membuat Yuan tidak bisa menggunakan senjatanya dengan leluasa. Karena kalau dia melepaskan tembakan, maka tempat itu bisa meledak. Alhasil, Yuan pun harus mencari celah untuk menghentikan si Jamet. Saat dia sedang mencari keberadaan Jamet itu, bawahannya yang bernama Liu Wei datang untuk membantunya. Dan berkat kerjasama yang apik, mereka berdua akhirnya berhasil menangkap target dengan mudah. Singkat cerita, bandar uang palsu itu pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan setelah diselidiki latar belakangnya, polisi akhirnya tahu kalau nama si Jamet adalah Chen Sanfu. Dia diketahui memiliki banyak bisnis selain uang palsu. Tidak hanya itu, dia juga terhubung dengan seorang mafia bernama Cha yang sama-sama bergerak di bidang percetakan uang palsu. Dan konon katanya, Cha memiliki bos besar yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Oleh karena itu, pihak kepolisian berniat menggunakan Chen Sanfu untuk menangkap mafia tersebut. Di tempat lain, sekelompok mafia berkumpul membahas tentang Chen Sanfu yang ternyata memiliki track record buruk dalam bisnis ini. Di sini, mereka belum tahu kalau si Jamet sudah ditangkap oleh kepolisian. Untuk memastikan bahwa bisnis mereka tidak hancur, para mafia ini berniat untuk menemui Chen Sanfu secara langsung karena ternyata selama ini mereka belum pernah bertatap muka dengan bandar tersebut. Right, we got money. 好，我会啊。哎， Keesokan harinya, pihak kepolisian mengadakan sebuah rapat penting. Dalam rapat ini, para petinggi memuji Yuan sebagai orang terbaik di tim SWAT. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk memberikan tugas lagi kepadanya. Dan ternyata, misi yang harus dia jalankan adalah menyamar sebagai Chen Sanfu untuk mengelabui para mafia, terutama bos besar yang sedang polisi incar. Mendengar itu, Yuan pun langsung menerimanya tanpa mengeluh sedikit pun. 这次执行任务一定要注意安全，一切小心。哎，请两位局长放心。 Rupanya, dia menerima misi itu karena ingin lari dari kenyataan sebab dia baru saja gagal nikah dengan pacarnya yang bernama Xiao Fei gara-gara restu orang tua. Susah ya jadi mantu idaman, orang yang berseragam kayak Yuan aja bisa nggak direstuin, apalagi kalau cuma pengangguran kayak saya. Dan singkat cerita, Yuan pun menemui Cha di sebuah tempat hiburan dengan memakai jas merah dan kacamata hitam, lalu berjalan petatang petenteng seperti Chen Sanfu. Sesampainya di ruangan pertemuan, dia juga bersikap songong kepada Cha agar penyamarannya terlihat meyakinkan. Namun, Cha masih ragu kalau orang yang berada di depannya adalah Chen Sanfu. Dan untuk membuktikannya, dia pun memberikan sejumlah uang asli dan palsu, lalu meminta Yuan untuk membedakannya. Setelah itu, Cha meminta Yuan untuk menyerahkan tinta khusus pencetak uang. Akan tetapi Yuan mengatakan kalau dia tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Mendengar perkataannya, Cha pun sempat emosi jiwa dan hampir menghajar Yuan. Namun karena butuh dengan tinta itu, dia pun berusaha menenangkan dirinya. Di sini, Yuan berkata kalau dia ingin bertemu dengan bos besar secara langsung. Setelahnya, dia berjanji akan menyerahkan tinta khusus tersebut. Dengan berat hati, Cha pun menerima syarat itu dan langsung membawa Yuan ke terminal bus. Sebab
mereka harus berbaur dengan masyarakat biasa agar tidak dicurigai. Di sisi lain, Li Wei yang sedang berpatroli di sekitar terminal pun heran ketika melihat atasannya berjalan bersama para gangster. Dan tanpa Yuan tahu, ternyata calon mertua yang pernah menolaknya juga ada di sana. Mari sebut saja dia Mr. Yang. Tapi agar penyamarannya tidak terbongkar, Yuan pun tetap berakting songong meskipun berbicara kepada orang tua. 让开！不好意思啊，不好意思，那不是你未来女婿吗？什么眼神啊？ Awalnya, situasi di dalam bus aman terkendali sebelum akhirnya dirusak oleh kedatangan Liu Wei. Tampaknya dia curiga kalau Yuan sedang ditawan oleh para gangster. Dan sialnya, Cha yang melihat kedatangan anggota SWAT itu langsung curiga. Akhirnya, dia pun mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Yuan, Liu Wei, dan juga Mr. Yang sekaligus. Selain itu, Cha dan anak buahnya juga membajak bus tersebut dan menyandra semua penumpangnya. Tentu saja, Yuan sangat geram dengan kelakuan Cha yang mengancam nyawa orang-orang tidak bersalah. Namun Cha tidak peduli sama sekali. Di sisi lain, pihak kepolisian mulai khawatir kalau penyamaran Yuan telah terbongkar. Apalagi sinyal pelacaknya sudah hilang karena Cha telah menghancurkan kacamata milik Yuan, di mana kacamata itu berfungsi sebagai GPS dan kamera tersembunyi. Jadi tanpa pikir panjang, para petinggi polisi pun mengerahkan pasukan untuk mencari keberadaan Yuan. Di waktu yang sama, anak buah Cha terlihat akan mengikat tangan Mr. Yang agar dia tidak bisa kabur ataupun memberontak. Tapi ternyata Mr. Yang menguasai bela diri kungfu dan langsung merebut senjata milik gangster tersebut. 我不认识他，这小子跟我一点关系都没有。女婿吧，别废话。 Sayangnya dia berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Cha. Dan setelah insiden pemberontakan ini, Cha pun membawa Yuan, Liu Wei, dan Mr. Yang ke sebuah hutan terpencil. Rupanya hutan itu adalah milik bos besar di mana dia memiliki markas tersembunyi yang tidak pernah terjamah oleh kepolisian. Di sini, identitas bos besar pun akhirnya terungkap. Ternyata dia adalah seorang mafia bernama Li, atau kita panggil saja dia Samidi. Dan selama ini dia memiliki banyak bisnis haram yang tersebar di seluruh wilayah Cina. Bahkan dia juga memiliki jaringan internasional yang sangat besar. Jadi itulah alasan kenapa pemerintah Cina kesulitan menangkapnya. Di markasnya, dia terlihat baru saja menyiksa seorang anak buah yang membangkang. 放了他。对于欺骗你的人， Di sisi lain, petinggi polisi mendapatkan laporan bahwa Cha dan komplotannya tidak hanya menangkap Yuan, melainkan juga Liu Wei dan Mr. Yang. Di titik ini, petinggi polisi pun merasa diremehkan oleh para gangster. Dia lantas menyuruh anak buahnya untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan Yuan dan dua orang lainnya. Bersamaan dengan itu, Yuan tetap berusaha menjalankan perannya sebagai Chen Sanfu di depan Samidi. Dan karena sudah terlanjur dicap sebagai polisi, dia pun mengatakan kalau dirinya adalah polisi korup. Emang ada yang bersih? Dan untuk membuktikannya, dia menyuruh Cha untuk mengurung Liu Wei dan Mr. Yang secara terpisah. Setelah itu, dia pura-pura tidak peduli dengan kedua orang tadi. Melihat akting Yuan yang sangat meyakinkan, Samidi pun akhirnya percaya. Dia lalu menghubungi antek-antek mafianya melalui Zoom meeting, kemudian meminta mereka untuk segera membayar Yuan. Sebab Yuan berjanji akan memberikan tinta pencetak uangnya setelah uang masuk ke dalam rekening. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan kecerdikan Mr. Yang mampu melepaskan ikatan di tangannya dengan cepat. Kemudian, dia memancing anak buah Samidi untuk masuk ke dalam ruangan itu dan... Tidak berselang lama, Yuan menunjukkan sampel barang yang akan dia jual kepada Samidi selain tinta khusus untuk mencetak uang palsu. Tapi tanpa mereka sadari, Mr. Yang sudah merebut senjata milik salah satu anak buah Samidi, lalu mulai menghabisi para penjaga di sana satu persatu.
Dia kemudian menyelamatkan Liu Wei dan memberinya senjata agar mereka bisa menyelamatkan Yuan lalu kabur dari hutan itu. Mereka berdua pun bergerak mendekati markas Samidi sambil mengawasi keadaan sekitar. Dan setiap kali ada penjaga, mereka langsung menghabisinya dalam senyap. Sementara itu, Samidi sedang mengecek uang palsu yang dicetak menggunakan tinta palsu milik Yuan dan ternyata hasilnya sama persis dengan uang palsu Chen Sanfu. Tentu saja hal ini membuat dia dan para mafia senang karena sebentar lagi mereka bisa mengedarkan uang itu ke seluruh Cina. Lalu tanpa basa-basi lagi, Samidi pun menyuruh Cha untuk memproses uang untuk dikirimkan ke rekening Yuan. Di sini Yuan diam-diam mengamati sebuah harddisk yang disimpan di dalam koper dan sepertinya harddisk itu bisa dijadikan sebagai bukti kuat untuk meringkus para mafia. Setelah transaksi selesai, Samidi malah bermain licik dengan menyuruh Cha untuk menghabisi Yuan. Untungnya dia menyadari hal itu dan baku hantam pun terjadi. Ketika Yuan sudah terpojok dan hampir dibunuh Samidi CS, Mr. Yang tiba-tiba datang dan langsung menyerang para jamet dengan tembakan yang bertubi-tubi. Saat Mr. Yang dan calon menantunya itu berhasil kabur, Cha menyadari kalau mereka berdua telah mengambil harddisk penting yang ada di dalam koper. Samidi yang mendengar hal itu pun mengerahkan pasukannya untuk mengejar Yuan CS sebelum mereka keluar dari hutan tersebut. Di lain pihak, tim SWAT sudah dikirim ke area hutan milik Samidi. Namun karena tempat itu sangat luas, para petinggi mempercayakan misi ini kepada seorang kapten yang sudah terbiasa dengan medan sulit. Intinya tugas sang kapten adalah menyelamatkan 3 orang yang ditangkap oleh Samidi. Di tempat lain, Samidi menghubungi seorang penembak jitu yang sangat handal untuk membantunya dalam penangkapan Yuan CS. Sementara itu, Yuan, Mr. Yang, dan Liu Wei masih terjebak di dalam hutan sebab anak buah Samidi sudah berpencar ke setiap jalan keluar. Di sini, Mr. Yang bertindak layaknya seorang kapten yang mahir dalam strategi. Dan tentunya, hal ini membuat Yuan dan Liu Wei penasaran dengan masa lalunya. Ditambah lagi, Mr. Yang juga memiliki kemampuan kungfu tingkat tinggi yang sangat memukau. Setelah melumpuhkan sebagian anak buah Samidi, Mr. Yang mengajak Yuan dan Liu Wei membobol gudang senjata milik mafia itu. Di titik ini, Yuan semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya Mr. Yang ini. Akan tetapi, Mr. Yang tidak mau menjawab Yuan, bahkan dia cenderung mengabaikannya. Dan sampai sekarang, dia masih tidak mau merestui hubungannya dengan anak sematawayangnya. Bersamaan dengan itu, tim SWAT dan pasukan Samidi terus bergerak di dalam hutan. Di sisi lain, Liu Wei ragu kalau jalan yang diambil oleh Mr. Yang adalah jalan keluar yang benar. Dan ketika mereka sedang memperdebatkan arah jalan, tiba-tiba ternyata orang yang menembak adalah Gesang, sniper utusan Samidi. Khas film Tiongkok emang gini ya, selalu aja ada cewek di pertempuran. Dan gara-gara suara tembakan itu, tim SWAT pun langsung mengetahui lokasi mereka dan mulai berjalan ke sana dengan waspada. Sedangkan pasukan Samidi yang dipimpin Cha juga berjalan ke arah yang sama. Sebelum Cha dan krocok-kroconya datang, Yuan CS pun membuat ranjau dan jebakan di sekitar mereka. Di sini, Yuan kembali dibuat bingung karena Mr. Yang bisa membuat ranjau yang sangat rumit. Bahkan, hal itu tidak bisa dilakukan oleh dirinya yang merupakan kapten SWAT. Seketika dia mulai curiga kalau mantan calon mertuanya itu memiliki latar belakang militer. Tapi saat dia hendak bertanya, Cha dan anak buahnya tiba-tiba datang dan menggeruduk mereka. Untung saja Yuan dan kawan-kawan mampu menghindar dari serangan mereka berkat ranjau yang dibuat oleh Mr. Yang. Mereka lalu memutar otak untuk mencari tempat persembunyian lain karena Cha membawa anjing pelacak. Sementara di posko militer, para petinggi terlihat sedang merencanakan strategi untuk menyelamatkan Yuan CS. Tapi sepertinya anak buah Samidi sudah menguasai seisi hutan.
2 jam kemudian, Yuan, Liu Wei, dan Mr. Yang masih berjalan menyusuri hutan. Di sini, Mr. Yang menyadari kalau kaki Yuan terluka. Meskipun pernah menolaknya sebagai menantu, tapi dia terlihat masih peduli kepadanya karena punya rasa kemanusiaan. Ketika mereka sudah buntu, Yuan memutuskan untuk mengubah rencana yang intinya dia akan memancing Samidi dan Cha untuk menangkapnya sebab dia memiliki harddisk yang mereka cari. Lalu saat mereka mendekat, dia mempercayakan Liu Wei dan Mr. Yang untuk menyerang para jamet. 我们的目标是拿到卫星电话，或许还有一些生机。先告诉他们方位，得到支援。 Sebelum menjalankan misi, Mr. Yang mengatakan kalau dia harus membuat jebakan lagi di tengah hutan untuk mengurangi jumlah anak buah Samidi. Di saat yang sama, tim SWAT mengerahkan drone untuk melacak Yuan CS dari ketinggian. Namun sialnya, Gesang sudah menemukan mereka terlebih dahulu dan langsung menembak Liu Wei. 快走！哎，快跟我走！我要去救他！不当群送死！快走！ Sayang sekali, Mr. Yang dan Yuan gagal menyelamatkan Liu Wei. Sekarang mereka mau tak mau harus bersembunyi di tengah gempuran dari Gesang. Karena Yuan terluka, Mr. Yang pun berinisiatif untuk menyumbat darah yang terus mengucur supaya kapten muda ini tidak kehabisan darah di tengah pertempuran ini. Di lain pihak, Cha dan pasukannya mulai mendekati tempat persembunyian mereka berdua. Agar tidak tertangkap, Mr. Yang langsung melemparkan bom asap untuk menghalangi jalan. Dan setelah itu, baku tembak pun terjadi lagi. Ketika sedang terkepung, Yuan memutuskan untuk memancing para jamet ke arah jebakan. Lalu saat mereka sudah terjebak, dia kembali bangkit dan menembaki mereka satu persatu. Naasnya, dalam pertempuran yang dahsyat, Mr. Yang terkena ledakan granat yang membuatnya tersungkur ke tanah. Melihat hal itu, Yuan pun sangat panik dan spontan memanggilnya dengan sebutan ayah. Lalu secara mengejutkan, Mr. Yang kembali bangkit meskipun tubuhnya sudah berdarah-darah. Di titik ini, dia bisa melihat ketulusan di dalam diri Yuan. Dan berkat Yuan, Mr. Yang pun kini mampu membrutal lagi. Dalam baku tembak yang cukup sengit, Yuan sempat hampir tewas karena ledakan granat musuh. Tapi untung saja dia mampu bangkit lagi seperti yang dilakukan oleh Mr. Yang. Tentu saja Mr. Yang sangat bangga karena Yuan juga sangat kuat seperti dirinya. Mantu idaman nih. Tapi karena mulai kehabisan amunisi, mereka pun mau tidak mau harus segera pergi. Sialnya, Mr. Yang malah terperosok ke dalam sebuah lubang ketika sedang berlari. Yuan pun mencoba menariknya ke atas lagi, namun Mr. Yang menyuruhnya untuk kabur duluan. Setidaknya salah satu dari mereka harus selamat dari pertempuran ini. Dan sebelum Yuan pergi, dia berkata kalau kali ini dia akan merestuinya sebagai menantu. Maka dari itu, Yuan harus selamat agar bisa menikahi putrinya nanti. Mendengar hal itu, Yuan pun terharu dan berjanji akan kembali lagi untuk menyelamatkannya. Setelah kepergian calon menantunya, Mr. Yang akhirnya tertangkap oleh Cha dan pasukannya. Kemudian, jamet itu menyiksanya habis-habisan karena tidak mau memberitahu lokasi Yuan. Bersamaan dengan itu, Yuan menyamar sebagai salah satu anak buah Samidi. Lalu saat berhasil menyusup ke markas si mafia, dia langsung menghabisi para kroco secara diam-diam. Dia lalu mengambil sebuah walkie-talkie untuk menghubungi markas SWAT serta memberitahu titik koordinat markas Samidi. Di waktu yang bersamaan, Samidi mendapatkan laporan bahwa ada penyusup di markasnya. Sontak dia pun menyuruh Cha untuk menggantung Mr. Yang di atas pohon. Selain itu, dia juga menyuruh Gesang dan pasukannya yang lain untuk bersiaga di setiap sudut markas. Yuan yang melihat calon mertuanya digantung pun memutuskan untuk menyerahkan diri.
Dia lantas berkata akan menyerahkan harddisknya asalkan Samidi mau melepaskan Mr. Yang. Tanpa pikir panjang, Samidi pun menyuruh Cha untuk melepaskannya. Di sini, Yuan memohon agar calon mertuanya itu pergi dari hutan secepat mungkin, sedangkan dirinya akan menghadapi Samidi CS seorang diri. Dan ketika Yuan hendak menghampiri Samidi, tiba-tiba selain tim SWAT, Li Wei juga datang untuk membantu Yuan. Rupanya dia masih hidup karena diselamatkan oleh para anggota SWAT. Naasnya saat akan mengajak Yuan untuk membrutal bersama, Li Wei justru tertembak dan tewas seketika. Lah, mati 2 kali nih orang. Melihat itu, Yuan sangat marah dan sedih sebab Li Wei adalah bawahannya yang paling bersemangat dan tidak pernah mengecewakannya. Dia pun mengambil sebuah senapan dan langsung mengamuk sejadi-jadinya. Dengan bantuan sutradara, maksud saya SWAT, Yuan akhirnya mampu melibas pasukan musuh. Dan sekarang hanya tersisa Samidi dan Cha saja. Mereka berdua kemudian berlari ke arah goa untuk menghindari serangan. Namun tentu saja Yuan tidak akan tinggal diam. Setelah menghabisi Cha, Yuan mencari keberadaan Samidi di dalam goa. Tapi ternyata mafia itu berhasil menyandra Mr. Yang. Dia lalu mengancam akan membunuh orang tua tersebut jika Yuan tidak segera menyerahkan harddisk miliknya. Yuan pun melemparkan sebuah kain berisikan sesuatu untuk memancing Samidi agar dia mau melepaskan Mr. Yang. Dan ternyata barang yang dilempar bukanlah harddisk melainkan batu. Dan ketika Samidi masih tercengang, Yuan pun menyerangnya saat itu juga. Sebenarnya Yuan bisa membunuh Samidi dengan tangannya sendiri, tapi Pak Sutradara memilih tim SWAT untuk menjadi pahlawan di film ini. Tim SWAT kemudian memborgol Samidi dan membawanya untuk diadili. Di sisi lain, Yuan terheran-heran saat para petinggi kepolisian memberikan hormat kepada Mr. Yang. Tidak disangka-sangka, ternyata calon mertuanya adalah mantan komandan pasukan khusus yang sangat berjasa bagi negara. Bahkan namanya sangat dikenal oleh para petinggi di kepolisian dan juga militer. Mendengar itu, Yuan pun senang karena memiliki calon mertua yang hebat seperti dirinya. Dan sebelum pulang, dia menyerahkan harddisk milik Samidi kepada para petinggi untuk diproses secara hukum. Tidak berselang lama, calon istri Yuan datang dan langsung memeluknya. Dan film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar bahwa jika ingin mendapatkan restu dari calon mertua, minimal sih harus bisa membongkar sindikat uang palsu dulu. Emang kayaknya orang-orang yang masih nganggur kayak saya udah kehilangan harapan buat dapat cewek kayak Xiao Fei. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang lagi nyari restu calon mertua, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.